Nggak di ini aja Pak, ke barak militer gitu kayak tetangga sebelah. Karena kewenangan kami saat ini kan SD dan SMP Ya, oke. SD dan SMP ini usia-usia yang mereka masih memiliki kebutuhan pendampingan dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang dan Sobat WK dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Eko Priyono, Content Manager di Warta Kota Network. Kali ini saya bersama Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Tangerang, Pak Dadan Gandana. Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan bicarakan soal pendidikan, masih berhubungan dengan Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan 2 Mei 2025 lalu. Di Kabupaten Tangerang ada namanya Merdeka Belajar ya Pak? Ya. Merdeka Belajar. Dan secara simbolis dilakukan atau dibikin program pembiayaan sekolah SD, SMP gratis. Ya. Bisa dijelaskan Pak mengenai program tersebut? Baik Pak Eko, bahwa kemarin kita bersama seluruh elemen penggiat pendidikan di Kabupaten Tangerang telah melakukan kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Nah, di mana di dalamnya Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, serta pimpinan-pimpinan daerah lainnya bersepakat untuk melaksanakan program sekolah gratis. Ya, kita melaunching sekolah gratis bagi sekolah-sekolah swasta yang bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian juga sekolah gratis ini di tahap pertama ini kita akan menyelenggarakan bagi 25.000 siswa SMP dan 24.000 bagi siswa SD. Nah, nanti di tahun berikutnya secara bertahap akan kita tambah lagi, Pak. Oke. Bicara ketersediaan Pak, memang kan persoalannya ya nggak cukup mungkin ya gitu. Nah, ini mengatasinya Pemkab akan seperti apa? Ya, memang ini salah satunya kita untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana sekolah-sekolah negeri yang kita miliki, sehingga kita berpikir bagaimana untuk memberdayakan sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, jadi bukan hanya untuk memfasilitasi layanan pendidikan bagi siswa-siswa kita, tapi juga kami juga ingin membantu rekan-rekan di satuan pendidikan swasta agar bisa lebih mandiri lagi, lebih berdaya lagi, dan bisa ikut mengembangkan pendidikan di Kabupaten Tangerang agar menjadi lebih berkualitas. Oke. Ini kan berhubungan dengan pembiayaan Pak. Skemanya itu akan bagaimana Pak? Kan tadi Bapak bilang 40 miliar di awal. Nah, nantinya akan bagaimana Pak? Iya, jadi untuk skema pembiayaannya kami berencana untuk melakukan MOU dan PKS dengan rekan-rekan kami di Satuan Pendidikan Swasta. Nah, kemudian nanti peserta didik yang warga Kabupaten Tangerang yang daftar ke mereka kita biayai dan kita akan berikan, kita transfer langsung kepada sekolahnya untuk membiayai pendidikan mereka. Oke. Pak, kemudian bicara mindset ya, kan selama ini orang tua gitu selalu kita sekolahkan anak saja di negeri, entah persoalannya karena urusan biaya, karena kualitas. Nah, di kabupaten ini coba ya SD, SMP swasta pun layak gitu bisa dimasuki. Ini gimana sih Pak? Ya, memang ini mindset yang masih ada di masyarakat kita, dan memang kami ingin secara perlahan ya harus kita rubah bahwa sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Tangerang ini mutunya ya sudah sangat-sangat luar biasa, di atas rata-rata, dan kalau kita standarkan dengan negeri jelas mereka sudah sama, dan malah ada beberapa sekolah swasta yang lebih unggul dibanding sekolah negeri. Ya, hal ini bisa dibuktikan dari kegiatan akreditasi yang telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Dinas Pendidikan, ya di mana swasta ya sudah mendapatkan akreditasi. Nah, oleh karena itu masyarakat harus sudah bisa memberikan kepercayaan yang cukup bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Tangerang, karena memang pendidikan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Dan jangan lupa dalam sejarahnya bahwa pendidikan itu dimulai oleh sekolah swasta. Ya. Oke. Jadi
nggak perlu khawatir gitu ya nggak Pak? perlu khawatir. Oke. Betul. Soal tadi Pak, peran orang tua. Betul. 2045 katanya kita generasi emas yang menyongsong. Betul. Ya tentu Pemkab atau Pemkot atau Pemprov gitu sudah punya program. Nah, menurut Pak Kadis seperti apa Pak? Maksudnya orang tua menyekolahkan anaknya kan untuk ya terdidik, punya kemampuan, betul, dan lain-lain. Nah, tapi kan ada peran serta mereka. Nah, hal apa yang ingin Bapak sampaikan ke para orang tua? Ya, Mas Eko. Jadi kalau kami berpikir bahwa sekolah pertama anak-anak kita atau siswa-siswa kita itu adalah di rumah. Ya. Ya, jadi yang utama itu adalah sekolah yang di rumah. Sekolah di rumah itu pendidikan mulai itu dari ibunya, dari ayahnya, maupun dari lingkungan keluarganya. Nah, ini yang paling utama. Sekolah melakukan pendidikan, menjaga pendidikan ini melengkapi kemampuan-kemampuan dasar yang harus mereka miliki. Nah, oleh karena itu tanggung jawab mendidik siswa ini tidak hanya pada sekolah. Nah, justru yang kita jangan lupakan bahwa pendidikan pertama adalah pendidikan di rumah. Pendidikan di rumahnya ini yang harus kita optimalkan ke depan. Bagaimana seorang anak ya bisa berkomunikasi, bisa berkonsultasi dengan orang tua dan lingkungan keluarganya. Nah, karena kalau di keluarganya kuat, keluarganya bisa mengkomunikasikan wawasan dan pengetahuan yang ada, mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak-anak yang unggul nantinya. Dari sekolah tinggal melengkapi. Nah, ini yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi memang ada beberapa orang tua yang berpikir bahwa untuk pendidikan adalah tanggung jawab sekolah. Nah, ini perlu kita sempurnakan bahwa pendidikan itu tanggung jawab kita bersama, bukan hanya sekolah. Oke. Jadi posisi saya orang tua nih misalnya. Siap. Kalau anak saya bermasalah gitu, di sekolahnya gimana sih, guru gimana? Nah, pandangan Bapak gimana? Apakah ya jangan seperti itu dulu, dilihat dulu secara keseluruhan. Nah, Bapak mendapati kasus itu gimana Pak? Jadi kalau kami di Kabupaten Tangerang itu lebih kepada pendekatan psikologis ya Pak. Ya, jadi yang kita lakukan tidak menjustifikasi bahwa si anak ini bermasalah. Ya. Oleh karena itu biasanya kami minta pada satuan pendidikannya untuk bisa membangun komunikasi dengan orang tuanya. Ada permasalahan apa yang terjadi di rumahnya, ada permasalahan apa yang melatar belakanginya. Nah, karena apa? Kalau tidak kita selesaikan permasalahan di belakangnya, ya maka masalah ini akan menjadi terus menerus ya, karena sekolah ini kan hanya berapa jam. Nah, dia banyak waktu juga di luar yang kita tidak mengetahui seperti apa ya, misalnya di kondisi rumahnya seperti apa, kondisi lingkungan keluarganya bagaimana. Nah, ini harus kita selesaikan. Dan kami di Kabupaten Tangerang sudah membentuk tim pencegahan penanganan kekerasan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini kita lakukan secara berjenjang. Ketika ada anak-anak yang bermasalah, kita ingin konseling dan konsultasi yang pertama dilakukan oleh satuan pendidikan. Kemudian apabila masih dirasa perlu, maka kita tarik ke tingkat kabupaten. Nah, di kabupaten ini kami bekerja sama dengan dinas DP3A menyediakan juga tenaga-tenaga psikolog anak. Nah, sehingga untuk berkonsultasi baik orang tua maupun siswanya bisa kita lakukan secara bersama. Oke. Bagaimana dengan kasus ketika misalnya keluarga itu utuh gitu ya, saya nyebutnya ada orang tuanya masih lengkap ya, ayah ibu gitu ya, dia mendapat kasih sayang cukup. Kalau masih nakal, ya tadi cara itu. Nah, gimana kalau memang ada siswa yang keluarganya tidak utuh gitu? Artinya kan ada fungsi orang tua, baik ayah atau ibu yang tidak jalan semestinya. Dan itu mungkin mendorong mereka untuk bertindak hal-hal yang di luar anak gitu, kewajaran anak. Caranya gimana? Masih sama itu atau pendekatan yang lain? Kalau kami ya tadi ya tetap mengedepankan bagaimana keluarga ini bisa juga berkomunikasi dengan satuan pendidikan ya. Nah, walaupun misalnya tadi kondisi keluarganya ya karena sesuatu hal ya mereka tidak bisa bersama-sama. Nah, kita usahakan agar siapa dari kelompok keluarga tersebut yang memang menjadi panutan atau menjadi
simbol dari si anak tersebut ya, baik itu ibunya ataupun misalnya ada juga yang misalnya dititipkan diurus oleh neneknya ya, neneknya. Nah, kita coba berkomunikasi dengan mereka. Nah, kemudian juga teman-teman kami di tim pencegahan dan penanganan kekerasan tersebut juga kan karena memang mereka banyak psikolog ya, psikolog juga sudah memahami hal-hal seperti itu, sehingga kita memberikan saran, masukan ya, itu pasti ya arahnya memperbaiki permasalahan utamanya dulu ya gitu. Ya, ya. Tidak langsung menjustifikasi ini sekolahnya nggak benar gitu Pak? Betul. Nggak di ini aja Pak, ke barak militer gitu kayak tetangga sebelah? Karena kewenangan kami saat ini kan SD dan SMP Ya, ya. SD dan SMP ini usia-usia yang mereka masih memiliki kebutuhan pendampingan dari orang tua. Justru peletakan nilai-nilai pertama yang harus mereka dapatkan ya seperti yang tadi saya utarakan, harusnya dari rumah dulu. Kalau di rumahnya kuat, insya Allah anak-anak ini akan jadi anak-anak yang unggul. Nah, untuk pendekatan militer, masukkan ke barak militer ya kita belum ya sampai saat ini, karena memang kami harus melakukan kajian yang matang dulu. Ya, jangan sampai nanti program yang kita inginkan niatnya baik, hasilnya kurang baik. Seperti itu. Siap. Pak, terakhir Pak, di setiap pemerintahan pasti punya program prioritas ya, dan dinas pendidikan menjadi ujung tombak kira-kira Pemkab saat ini. Tapi kan di sisi lain ada persoalan yang tidak bisa dikesampingkan, soal jalan, soal sampah. Nah, gimana ya Pak membagi fokusnya, kemudian gimana meningkatkan mutu guru, mutu sekolah, terus belum lagi pemerataan sekolah di 29 kecamatan, ini kan kompleks ya Pak? Kompleks, betul. Gimana Pak menghadapi tantangan itu? Ya, oleh karena itu kami menggunakan tagline Dinas Pendidikan itu kolaboratif, Pak. Karena tidak mungkin Dinas Pendidikan sendirian yang bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, sebagai contoh, kami telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa. Kami bekerjasama dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Tangerang, diantaranya untuk mengatasi masalah masyarakat yang putus sekolah atau tidak bersekolah atau tidak melanjutkan. Nah, yang ada di masyarakat, terutama di pedesaan, kami meluncurkan program namanya Pakades, Paket Kesetaraan Tingkat Desa. Nah, hal ini tidak dibiayai oleh Dinas Pendidikan, tapi dibiayai oleh dana bagi hasil dari pemerintah daerah kepada desa. Nah, desa kemudian memberikan beasiswa kepada mereka yang putus sekolah tersebut, bekerja sama dengan PKBM yang ada di wilayah sekitarnya. Nah, jadi alhamdulillah sekarang pesertanya sudah 5.200. Oke. Gratis juga sama. Artinya nggak melulu dari dinas itu ya Pak? Tidak melulu dari dinas. Ya. Tadi pas soal pembangunan sekolah gitu, saya lihat data BPS dan PPID gitu ya. Kecamatan yang pertumbuhannya ini 2020 ya, paling banyak itu Rajek gitu. Sedangkan kemarin Palahlar tuh Cikupa ya, itu minus gitulah kira-kira pertumbuhannya. Nah, di Rajek ini ketersediaan sekolahnya Pak sudah memadai atau sudah ada rencana memang tapi belum dijalankan? Kebetulan kami sudah membuat beberapa kajian ya terkait dengan rencana kebutuhan sekolah sampai 10 tahun ke depan. Ya, dengan melihat pertumbuhan penduduk kita. Nah, memang yang agak sulit kita prediksikan ya, yaitu pertumbuhan terutama urbanisasi ya, karena Kabupaten Tangerang ini angka urbanisasinya agak tinggi ya, karena memang Kabupaten Tangerang ini tempat investasi ya, tempat perdagangan, tempat produksi dan lain sebagainya yang memang mengundang masyarakat daerah lain untuk bisa bekerja, tinggal di sini. Nah, ini memang perlu kajian ya, dan kami sudah melakukan kajian-kajiannya di daerah-daerah yang memang mungkin nanti akan terjadi ledakan penduduk. Nah, karena otomatis ketika penduduknya di suatu daerah bertambah, otomatis kebutuhan sekolahnya harus bertambah. Nah, bukan hanya di Rajek ya, termasuk ada daerah kecamatan-kecamatan lain juga yang memang saat ini mungkin bisa sekilas kita lihat lah beberapa perumahannya sudah mulai padat ya. Nah, oleh karena itu kami kemarin juga sudah bekerja sama juga dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan ya, untuk
kedepannya agar setiap pengembang yang ingin membangun perumahan-perumahan yang ada di daerah kita ini untuk menyediakan pasos-pasum yang diperuntukkan untuk sarana pendidikan. Iya. Berarti sesuai tagline ya Pak, kolaboratif. Kolaboratif. Siap. Betul. Ya, Sobat Tribun Tangerang, Sobat Warta Kota, demikian obrolan kita bersama Pak Kadis, Pak Dadan Yandana. Tanpa menyampingkan peran sekolah, gitu. Pendidikan itu dasarnya dilakukan dari rumah. Jadi biarlah pemerintah melakukan tugasnya gitu kan. Tapi kita di rumah juga tidak melupakan bahwa anak itu masih perlu sentuhan orang tua, nasihat kita. Jadi kompleks, tidak ketika ada masalah menyalahkan guru, menyalahkan orang tua. Jadi kita harus berkaca, kita kira-kira gitu ya Pak ya? Ya, selalu bersama-sama ya, harus bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Dadan. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.